Raja Ampat, salah satu surga terakhir di bumi, kini sedang menghadapi ancaman yang tidak kecil, yaitu aktivitas tambang nikel. Sebagai warga negara Indonesia dan berstatus mahasiswa, saya merasa perlu menyuarakan pendapat. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua melihat persoalan ini melalui perspektif ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas isu penting yang sedang ramai diperbincangkan, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebuah surga dunia yang kini terancam oleh eksploitasi industri. Artikel detik.com mengungkap keresahan masyarakat, aktivitas lingkungan, dan tokoh publik. Para tokoh tersebut menyoroti kerusakan yang ditimbulkan aktivitas tambang, seperti sedimentasi laut, deforestasi hutan lebih dari 500 hektar, dan ancaman terhadap terumbu karang. Ironisnya, tambang ini berada di kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, yaitu Raja Ampat. Dan meskipun pemerintah mengklaim tidak ada masalah besar, temuan Kementerian Lingkungan Hidup justru membuktikan sebaliknya. Sekarang, mari kita telaah isu ini dari perspektif 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Alam adalah ciptaan Tuhan, dan menjaga kelestariannya adalah bentuk rasa syukur. Ketika tambang merusak hutan dan laut, itu sama saja dengan mengabaikan tanggung jawab spiritual kita. Gerakan dengan tagar Save Raja Ampat mencerminkan kesadaran ini, bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat lokal kehilangan sumber mata pencaharian mereka dari pariwisata dan perikanan. Sementara, tambang hanya menguntungkan segelintir pihak. Warga Papua justru menjadi korban. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penolakan masyarakat terhadap tambang menunjukkan adanya ketegangan antara pusat dan daerah. Kalau suara rakyat diabaikan, persatuan bisa retak. Sila ini menuntut kita untuk mendengar dan menghormati aspirasi dari rakyat Papua sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah izin tambang di Raja Ampat sudah melalui musyawarah dengan rakyat? Banyak yang meragukannya. Bahkan muncul dugaan korupsi dalam proses perizinan. Sila keempat ini menuntut keputusan yang bijak dan adil, bukan sekedar legal formal. Masyarakat adat harusnya dilibatkan, bukan dimarginalkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan berarti semua orang mendapat tambang, tapi semua orang, termasuk masyarakat Raja Ampat, berhak mendapat manfaat dari pembangunan tanpa kehilangan alamnya. Ekowisata yang berkelanjutan jauh lebih menjanjikan bagi warga daripada tambang yang merusak. Sebagai kesimpulan, Raja Ampat bukan hanya milik Papua, ia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Namun, menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama. Jika kita benar-benar mengamalkan Pancasila, maka keputusan yang adil, bijak, dan berkelanjutan adalah dengan menghentikan tambang di pulau-pulau kecil dan memajukan pariwisata yang memberdayakan masyarakat lokal. Karena pembangunan yang sejati bukanlah yang mengorbankan alam, melainkan yang bersatu dengannya. Save Raja Ampat.